itu lapatnya banyak, tapi maknanya tujuannya satu, yaitu manusia gitu. Jadi kalau istilah ahli mantek itu basar, gitu ya. Lapad tarodub atau lapad mutarodib. Jadi mohon maaf pada semuanya yang netizen yang nanyain tadi kemarin itu ya, mau disebut sholat hadiah silahkan, mau disebut sholat unsi silahkan, mau disebut sholat lita nisil kubri silahkan, tergantung kita mau nyebutnya apa aja. Namun tujuannya sama. Kalau istilah bahasa kita sampe dan singkong ya itu beda bahasanya, lapatnya beda, tapi tujuannya sama, sampe singkong, singkong sampe gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Ustadz Gampung DMT yang budiman, yang saya cintai, yang saya hormati, dan Allah Ta'ala muliakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, sehat dohir, sehat batin. Insya Allah baraya semuanya, saya akan melanjutkan kajian yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu baraya ada yang menanyakan, ada pertanyaan tentang masalah sholat hadiah atau sholat unsi. Ada yang menanyakan itu sholat itu disebut sholat lita nisil kubri. Ya bagus juga, karena itu beda-beda bahasa tapi maknanya sama, tujuannya sama. Jadi mau disebut baraya sholat unsi silahkan ya. Mau disebut upamanya sholat hadiah silahkan. Mau juga disebut sholat lita nisil kubri silahkan. Kenapa? Karena hikmahnya sholat unsi itu, sholat hadiah atau lita nisil kubri itu untuk menenangkan mayit di alam kubur. Jadi ta'nis itu bahasa Arab, ta'nis itu menenangkan, kubri kubur, jadi menenangkan mayit di alam kubur. Kalau istilah budakan mepene mayit supaya ulah rewas gitu cek sunama, ulah keung teuing gitu, untuk menenangkan mayit supaya mayit merasa tenang nyaman di alam kubur. Tak disebut sholat lita nisil kubri sama. Jadi hikmahnya sholat unsi atau sholat hadiah atau sholat lita nisil kubri itu, satu hikmahnya supaya menenangkan mayit di alam kubur. Karena kemarin kata saya, kata Rasulullah SAW, pertama paling dipikakeung, paling dikasihkan oleh mayit itu yaitu malaman pertama di dalam kubur. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Rasul sholat, yaitu sholat lita nisil kubri atau sholat unsi atau sholat hadiah. Jadi hikmahnya satu untuk menenangkan mayit, kedua supaya itu di pakuburannya orang yang meninggal itu, mayit itu mendapatkan penerangan dari Allah, cahaya. Kenapa? Karena apabila kita kemarin sholat unsi atau sholat hadiah atau sholat lita nisil kubri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah wasilah sholat itu akan mengutus 1000 malaikat ke dalam pakuburan itu mayit, yaitu untuk menenangkan mayit dan untuk memberikan hadiah yaitu cahaya penerang sampai hari kiamat. Beraya semuanya. Jadi kalau bahasa ilmu mantek itu lapatnya lapad mutarodib atau lapad tarodub. Artinya lapad mutarodib itu baraya semuanya, yaitu
hiji banyak lapad tapi tujuannya sama gitu. Jadi seperti apa? Seperti bahasa Arab insanun atau basarun. Nah, insan dengan basarun itu lapadnya beda. Tapi maknanya tujuannya sama, insan manusia, basarun manusia juga. Bahkan ada adamun juga manusia gitu ya. Jadi insan, adam, basarun itu lapatnya banyak. Tapi maknanya tujuannya satu, yaitu manusia gitu. Jadi kalau istilah ahli mantek itu basar, gitu ya. Lapad tarodub atau lapad mutarodib. Jadi mohon maaf pada semuanya yang netizen yang nanyain tadi kemarin itu ya, mau disebut sholat hadiah silahkan, mau disebut sholat unsi silahkan, mau disebut sholat lita nisil kubri silahkan, tergantung kita mau nyebutnya apa aja. Namun tujuannya sama. Kalau istilah bahasa kita sampe dan singkong ya, itu beda bahasanya, lapatnya beda, tapi tujuannya sama, sampe singkong, singkong sampe gitu. Jadi setiap ucapan yang banyak lapatnya tapi maknanya satu, itu kata ahli mantek disebut lapad mutarodif. Tapi kalau bahasanya satu lapatnya maknanya banyak. Nah, itu sebutnya lapad mustarok. Jadi sebaliknya, kata ilmu mantek, mohon maaf ya sedikit. Seperti apa ainun? Ainun itu mata. Ainun itu mata. Ainun itu bahasa Arab, tapi bahasa Sundanya mata. Mata itu banyak. Ada mata air, mata kaki, ada mata keranjang juga. Mata juga, mata keranjang ya gitu. Ada juga upamanya mata uangan gitu. Jadi mata itu lapatnya sedikit tapi mananya banyak. Itu disebut lapad mustarok kalau menurut ahli mantik ya, mohon maaf para ya. Nah, jadi para semuanya, kalau lapadnya banyak maknanya satu disebut lapad mutarodif atau taroduf. Kalau sebaliknya lapadnya satu tapi maknanya banyak, seperti tadi mata, mata itu banyak, ada mata keranjang, mata uang, mata kaki, mata upamanya mata cahaya, mata air juga ada ya, mata airnya. Itu disebutnya lapad mustarok kayak gitu ya, Baraya. Dan Baraya semuanya, kemarin ada yang nanyain bagaimana senadalianya, dalil Quran dan hadisnya. Ya, dalil Quran hadisnya, karena dalil itu kita ahli sunnah wal jamaah, mohon maaf Baraya ya, yang diambil itu 4. Satu yaitu Al-Quran, kalau tidak Al-Quran hadis. Kalau tidak ada hadis, kaul ulama, yaitu terutama ulama yang 4, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Keempat kita kias. Jadi orang ahli sunnah wal jamaah, mohon maaf para ya, jadi mengambil salah satu sumber dari salah satu yang 4. Nah, kalau tidak ada salah satu yang 4 itu tidak boleh ya. Kalau kita Quran tidak ada, di hadis ada. Kalau upamanya di hadis upamanya gak ada, kaul ulamanya bagaimana. Kalau kaul ulama gak ada, upamanya kita cari kias ya gitu ya. Kias itu kalau istilah diukurkan gitu ya. Seperti upamanya, mohon maaf Baraya semuanya, kita itu upamanya bismillah. Bismillah itu dibaca bismi, mimnya dibaca kasroh, dibaca jr. Kalau dulu kan tidak ada barisnya, waktu turun wahyu dari malaikat Jibril, yang merintah Allah kepada Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran itu tidak dimashab, tidak dibentuk Quran, dan tidak ada baris. Nah, itu dibaca bismi itu menurut ulama, karena kadang ulama pangnya dibaca bismi karena di sana ada ba. Ba-nya itu apa? Ba harap jar. Harapnya itu harap parabot ngajerkeun. Jadi dibacanya mi, enggak bismu, enggak bisma. Itu menurut ulama.
Jadi kita mengikut ulama. Kenapa? Karena kata Rasul, al ulama'u warasatul ambia. Pewaris nabi itu, pewaris para nabi itu yaitu ulama. Karena kalau kita mungkin tidak bisa ketemu sama nabi gitu ya. Kita ketemu sama ulama, ulama sama ulama, sama ulama sama ulama, lanjut sampai kepada tabiin, sampai kepada sahabat, sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baraya semuanya, mohon maaf kalau seandainya pengen tahu referensi dalianya, ya mohon maaf lihat aja dalam kitab Nihayatuddin ya. Mazhab, ada yang mazhabnya nomornya itu halaman 105, ada juga yang halaman 107. Tinggal lihat aja. Itu referensinya kita dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di malaman pertama itu, apabila ada yang meninggal udah dikubur, maka kita dianjurkan untuk bersodakoh untuk mayit, atau kita melaksanakan sholat unsi atau sholat hadiah atau sholat lita nisil kubri. Itu jadi dalilnya itu mohon maaf referensinya dalam kitab Nihayatuddin. Boleh dicek aja. Jamaah yang mulia, sekian dari saya, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya, khusus untuk saya, umum untuk kita semuanya. Hud masofa dak makadar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.